والأرض وجعل الظلمات والنور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah, kami melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Hendaknya kegiatan ini ya Allah, Engkau berkahi, Engkau rahmati, dan sekolah kami ini menjadi sekolah terbaik ya Allah. Jadi kami harap nanti kinerja ibu ini alhamdulillah baru 1 minggu bergaul dengan masyarakat sini sudah begitu nampaknya juga. Jadi itu harapan kami kepada kita semua. Yang kedua lagi Bu, kalau seandainya nanti ada anggota guru kami ini salah langkah atau salah tingkah, jadi kami mengharap kepada pengawas tolong ada teguran supaya anggota kami ini bisa berjalan dengan baik. Nanti seandainya salah mungkin itu berjalan atau dimanapun ada salah langkahnya, kami harap kepada Ibu Mawas tolong beri teguran. Pertama, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk best practice saya pada hari ini Pancasila. Kenapa saya angkat judul ini Bapak Ibu? Karena saya beranggapan bahwasanya satu sekolah itu bisa jalan programnya apabila kesemua dari personil sekolah itu mulai dari kepala sekolahnya, guru, siswanya, orang tua, komite harus bersinergi. Ya. Kemudian kalaulah bersinergi di antara warga sekolah akan terjalin suatu hubungan yang baik, suatu keterikatan yang erat, maka apapun yang akan dilakukan insya Allah itu akan selalu didukung oleh warga sekolah. Selanjutnya kami melakukan pengecatan papan masker seperti tadi, itu adalah bapak yang mengajar. Jadi ada wakil, ada bapak yang lain yang berpartisipasi. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa lihat hasilnya mungkin tidak jauh berbeda. Jadi pembuatan pondok baca Bapak Ibu, bahannya ini semuanya adalah bahan bekas dari rehab labor. Jadi kayunya, seknya itu dari bangunan labor yang tidak terpakai. Kemudian kami melaksanakan pelatihan dasar kepemimpinan siswa. Ya, ini melibatkan pengurus KNPI di Kota Padang, ya, dengan sekitar lebih kurang 35. Jadi 2 hari Sabtu dan hari Minggu. Ini kami lakukan di labor. Nah, ini sangat besar pengaruhnya kepada anak-anak karena jarang-jarangnya mereka mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan. Lanjut. Nah, ini kegiatan bakti sosial Bapak Ibu di saat ada bencana kebakaran, ada bencana kebanjiran, itu OSIS terjun langsung di bawah pembina OSIS dan wakil kesiswaan. Lanjut. Nah, ini ada kegiatan vaksinasi guru berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan kecamatan. Juara 3 lomba storytelling Bapak Ibu dan juara 2 lomba KSN. Ini juga rewardnya pribadi masuk ke rekening siswa. Nah, ini lahir Bapak Ibu dari kegiatan ekstrakurikuler karena Posda sudah memfasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan alhamdulillah dengan kegiatan itu ini bukti nyatanya bahwa ada anak kita yang berprestasi. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu kami lakukan setiap minggu dan di awal tahun ajaran guru BK itu mendata siswa kita sesuai dengan bakat dan peminatan. Ya, yang bakat olahraga di sini, yang bakat kesenian di sini, yang KSN di sini, yang kesenian di sini. Itu ditanya Bapak Ibu oleh guru BK. Belum, lanjut. Ada lagi.
juara 2 lomba KSN IPA, ya. Ada juara 2 lomba KSN IPA. Kemudian lanjut utusan Jambore untuk Jambore nasional. Jadi ada perwakilan dari SMP 1 sampai Balai yang anak ini juga dapat juara 3 lomba storytelling. Dan kami pun memberikan reward ya kepada anak kita itu dari sekolah. Itu ada orang tuanya, ada wakil. Lanjut. Nah, ini juara 2 lomba IPA kemarin Purfaida dapat juara 2. Ini juga dari kegiatan ekstrakurikuler Sains IPA. Lanjut. Nah, ini juara 1 lomba ya FL2SN tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2 kali. Kita akan melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, yaitu proses pengumpulan data, proses menganalisis, mengevaluasi, merefleksi bagaimana kinerja kepala sekolah, bagaimana seorang kepala sekolah sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 tahun terakhir. Jadi dalam pelaksanaan PKKS nanti itu ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama itu melalui observasi lingkungan sekolah, kemudian melalui wawancara nanti dengan warga sekolah, juga menggunakan studi dokumen, melihat dokumen tentang pelaksanaan tugas guru maupun tugas kepala sekolah. Kemudian juga nanti akan ada pengisian kuesioner yang akan diisi oleh beberapa responden, yaitu mewakili dari guru, kemudian tenaga administrasi, dari bapak komite, dari orang tua siswa, juga dari beberapa siswa. Tadi sudah kita dengarkan bersama ekspos dari kepala sekolah. Walaupun ibu kepala sekolah baru bertugas di tempat kita dari tanggal 7 Oktober, jadi belum beberapa hari, namun Bapak Ibu maupun Ananda semua sudah bisa melihat bagaimana kinerja ibu kepala sekolah di tempat tugas yang lama, yaitu di SMP Negeri 1 Basa Ampepalan. Kemudian kita juga sudah melihat apa saja perubahan gebrakan yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah dalam beberapa hari terakhir ini. Tadi dilihat sudah ada pembiasaan bersalaman, itu menanti siswa pagi hari, ini sangat bagus. Kemudian juga apresiasi terhadap gebrakan adanya pembiasaan salat duha dan salat zuhur berjamaah. Jadi kita berharap nanti semua prestasi yang kita lihat tadi yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah di tempat yang lama bisa diterapkan juga di tempat kita dan dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Dan itu semua tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi yang berbentuk sinergi yang saling mendukung di antara semua pihak, baik guru, tenaga administrasi, komite, juga Ananda semua. Jadi nanti sesudah kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh responden tadi. Di sana ada beberapa pernyataan yang terkait dengan perilaku kinerja kepala sekolah. Di sana ada kolom yang berisi poin 0, 1, dan 2. Jika menurut Bapak Ibu responden, perilaku yang diperlihatkan oleh kepala sekolah terlihat sebagian besar terlihat, maka Bapak Ibu centang di kolom angka 2. Kalau ada sebagian kecil, dicentang di kolom angka 1. Kalau belum terlihat menurut Bapak Ibu, itu dicentang di kolom 0. Di Bapak Ibu silakan mengisi sesuai menurut Bapak Ibu sendiri.
juga anak-anak semua. Setelah menutup itu ada tanda tangan. Jadi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih sehat walafiat sampai detik ini. Dari pagi tadi kita sudah berkumpul bersama, sudah melaksanakan kegiatan kita. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang nantinya akan memberikan syafaat untuk kita di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, di siang menjelang sore ini kita masih kan tidak ada yang minta apa, tidak ada yang stres ya Pak. Oke, semangat, masih semangat sampai sore. Jadi tidak ada ceritanya kita tidak semangat, kita guru harus semangat terus. Kurangan itu lagi. Apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan, kita siapkan pada saat kegiatan tersebut. Mulai dari berita acaranya, mulai dari daftar hadirnya, kemudian absen berita acara pada saat kejadian tersebut itu harus kita buat pada saat itu. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, kalau kita lihat untuk UKS itu sarananya sudah bagus, tapi ada yang harus Bapak Ibu benahi lagi karena bakalnya sudah saya lihat BK juga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah melihat item-item yang akan dinilai. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita untuk tahun yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil studi dokumen tadi, juga dari hasil wawancara, pertama saya beri apresiasi dulu pada Ibu Kepala Sekolah. Dari hasil ekspos beliau tadi, kita sudah melihat bagaimana kinerja beliau sudah sangat bagus. Mudah-mudahan di tempat kita kinerja tersebut ditingkatkan jadi yang lebih baik. Baru beberapa hari, kurang lebih 2 minggu Ibu Kepala Sekolah di sini sudah ada gebrakan yang dilakukan terkait dengan pembentukan karakter siswa kita, juga dalam segi religius itu pembiasaan salat duha dan salat zuhur berjamaah. Kemudian dari studi dokumen tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti untuk yang akan datang, bahwa untuk setiap program yang kita lakukan dibiasakan dibuat laporannya. Kemudian dari laporan tadi yang paling penting sebetulnya adalah evaluasi dan tindak lanjut.
Di apapun kegiatan kita, setelah dilakukan kita evaluasi apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kalau belum, kenapa, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan. Kemudian untuk bank soal, tadi bank soal kita masih sedikit, demikian juga kisi-kisi soal. Jadi setiap ada penilaian, baik itu penilaian harian UH, Bapak Ibu, soalnya itu dikumpulkan, diarsipkan. Jadi setiap ada penilaian, soalnya itu dikumpulkan. Itu akan menjadi bank soal bagi sekolah kita. Kemudian dalam membuat soal dibiasakan membuat kisi-kisi. Di tadi kan kisi-kisi sudah ada, tapi belum semua kita. Jadi nanti bagi Bapak Wakil Kepala Sekolah itu tolong di data dikumpulkan. Di tujuan kita supaya guru kita ini terbiasa membuat soal, sehingga nanti dilahirkanlah soal yang berkualitas. Kemudian yang belum lagi tadi itu melakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Di soal, baik itu soal UH, soal UTS ataupun soal PAS, itu kita analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Kemarin kita sudah membahasnya melalui Google Meet, bagaimana cara melakukan analisis kualitatif. Itu berdasarkan kaidah penulisan soal. Di Bapak Ibu menganalisis bukan soal kita sendiri, tetapi soal teman. Gunanya bagi kita, dengan sering kita menganalisis soal, kita semakin paham bagaimana soal yang berkualitas. Kemudian analisis kuantitatif itu berkaitan dengan angka. Biasanya kita melihat bagaimana tingkat validitas, tingkat reliabilitas soal. Mungkin nanti Bapak Ibu kita ini belum banyak yang paham, Bu Kepala Sekolah, perlu difasilitasi bagaimana cara melakukan analisis kuantitatif. Itu berkaitan dengan pengolahan data. Kemudian analisis UH. Tadi juga sudah ada yang melakukan analisis UH, tetapi belum semua kita. Kemudian yang terkait dengan kualitas mutu guru, sudah ada juga, sebagian sudah ada mengikuti pelatihan-pelatihan, walaupun itu secara daring. Kalau sekarang sebetulnya sudah banyak peluang, sudah banyak sarana bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan kita. Jadi kita mari sama-sama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini Bapak ikut pelatihan secara daring. Yang penting nanti Bapak Ibu mendaftarnya itu menggunakan akun belajar. Supaya apa? Supaya aktivitas tadi terbaca ke rapor pendidikan, terbaca ke SIM PKB Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengikuti pelatihan, maka nilai Bapak Ibu di SIM PKB itu tidak akan berubah. Pada SIM PKB ada juga tempat guru berbagi. Kan di sana ada guru berbagi, ada guru belajar. Di guru belajar itu banyak macam pelatihan. Silakan Bapak Ibu ikuti. Kemudian karya-karya, misalnya Bapak Ibu buat RPP atau ada buat bahan ajar, masukkan ke guru berbagi tadi. Bapak Ibu kan login dengan SIM PKB, dengan akun belajar. Ketika Bapak Ibu memasukkan karya ke guru berbagi, maka data Bapak Ibu juga akan terbaca ke rapor pendidikan sekolah kita, terbaca di SIM PKB Bapak Ibu. Jadi untuk ke
bergerak sehingga diharapkan berdampak terhadap mutu pendidikan di sekolah kita. Mungkin demikian saja tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama kami sebagai unsur pimpinan Bu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu pengawas kita, Bu Farida dan Bu Len, karena banyak hal yang bisa kami temukan melalui penilaian hasil dari kinerja kepala sekolah. Seperti disebutkan Bu Len tadi, ada hal-hal yang tidak lengkap dokumennya atau bukti fisiknya. Itu ke depan adalah menjadi suatu hal yang menjadi perhatian utama bagi kita, karena setiap kegiatan itu seperti kata Bu Farida tadi ada evaluasi dan tindak lanjutnya. Dan kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena banyak hal yang belum kami ketahui, tapi dengan adanya penilaian ini sudah menjadi tahu, dan ini juga merupakan suatu motivasi bagi kami semuanya warga sekolah untuk berbenah dari awal. Jadi kita berbenah itu bukan di saat kita penilaian, tapi memang kita lakukan itu menjadi kebiasaan di sekolah kita. Saya sudah merasa dekat sekali, ya. Jadi di mau bumi bijak, di situ lagi dijunjung. Jadi yang kami berharap dukungan dan motivasi kita semuanya itu tidak terlepas dari Bapak Ibu. Prinsip saya seperti sapu lidi tadi, kalau satu sapunya kita pergunakan tidak akan ada artinya. Tapi kalau rasa genggam menjadi sapu lidi, apapun yang akan kita bersihkan, apapun yang kita lakukan, insya Allah bermanfaat. Jadi terima kasih banyak Bu. Kami mohon dukungan, bantuan, dan saran-saran pengalaman-pengalaman Ibu. Baiklah, kadang-kadang kami tak kalau mohon dijagokan, ya, dan saya sangat senang sekali ya, karena begitu semangatnya pengawas kita harus lebih semangat lagi Bapak Ibu, ya, kepada ibu-ibu pengawas kita yang hebat ini. Jadi inilah Bu yang bisa Ibu lihat, ya, dan mohon maaf sekali lagi kalau ada pelayanan kami kurang pada tempatnya, ya, jadi kami mohon maaf. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Lainul Fuadi, seorang guru SMP 1 Ranah Perkuntapan. Menurut saya, kepala sekolah pada saat ini adalah kepala sekolah yang sangat disiplin, bisa kerjasama, kreatif, mandiri, yang sesuai yang ada pada profil Pancasila. Kalau saya perhatikan, kepala sekolah pada saat ini adalah kepala sekolah yang kreatif, terutama bisa membuat siswa yang disiplin dan juga guru-guru yang disiplin. Karena kalau masuk sekolah itu sesuai dengan jadwal yang tertetapkan dan tidak ada lagi guru dan siswa yang terlambat, sehingga pas bel masuk jam 7.30 guru dan siswa sudah berada di dalam ruangannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebaikan, nama saya Samsul selaku Ketua Komite SMP 1 Ranah Peulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Wadis, wali murid dari SMP 1 Ranah Perkuntapan. Menurut saya mengenai kepala sekolah, mengenai kesiplinannya sangat baik, karena siswa-siswa anak-anak kami yang cepat datang ke sekolah karena adanya kedisiplinan dari kepala sekolah. Kemudian juga mengenai pergaulan beliau atau kepala sekolah dengan wali murid itu sangat baik, selalu ramah dan tamah terhadap kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Davita dari kelas 82. Jabatan saya sebagai Ketua OSIS SMP 1 Ranah Perkuntapan. Menurut saya, Ibu Kepala UPT SMP 1 Ranah Perkuntapan kepala yang kreatif, bisa diajak kerjasama dan berprestasi.
maupun di proses jam PBM dan di lingkungan kebersihan sekolah. Sekian, terima kasih.